Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana li ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang jamaah Isya, Tarawih dan Witir yang berbahagia. Malam ini kita sudah malam malam ke-10. Berarti sadar semua kita malam ini malam ke-10. Jangan sampai ada yang menambah malam ke-13, kan jadi masalah. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Mungkin sudah ada 19 orang penceramah selama Ramadan, malam dan subuh. Tentunya luar biasa. Tapi malam ini hadirin sidang jamaah yang berbahagia, sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffa ujurahum bighairi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, hanya saja Allah mewafatkan atau memberikan hadiah atau pahala kepada orang-orang sabar tanpa batas. Jadi kalau kita dapat pahala tanpa batas itu luar biasa. Ternyata daripada ibadah-ibadah, semua ibadah Allah berikan penghargaan kepada orang yang berpuasa. Kenapa disebut tanpa batas? Karena kalau ibadah-ibadah yang lain kita bisa lihat, sholat misalnya khusyuk, sedekah misalnya banyaknya, kita tidak bisa mengukur orang bersedekah itu ikhlas atau tidak, orang yang sholat khusyuk atau tidak. Tetapi kalau puasa kita tidak bisa, karena puasa kita langsung dengan Allah. Kita tidak bisa mengukur kualitas puasa kita, tidak bisa mengukur kualitas puasa orang, hanya dia sendiri dengan Allah. Inilah hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Ya, semua orang yang wa ana ajzi bihi, akulah yang akan memberikan pahala atau aku yang akan memberikan penilaian kepada orang yang berpuasa. Dia orang yang berpuasa itu hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, apa yang perlu sebenarnya? Tariq Ibnu Ashur itu ulama besar dari Maroko. Itu membagi ajaran kita, ajaran Islam itu. Yang pertama al-asas, yang kedua mabadi, yang ketiga nizam. Jadi kata beliau, yang ketiga ini nizam, itulah nilai. Di kita ini dalam perguruan Ramadan, kita selama 1 bulan ini kita berada dalam perguruan Ramadan. Orang menyebutnya the great month of Ramadan, bulan yang agung. Ramadan bulan yang agung. Orang Arab menyebutnya Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Jadi kita sekarang ini masuk ke bulan Ramadan. Ya, masuk ke bulan Ramadan. Ramadan yang mulia, Ramadan yang agung. Akankah melahirkan orang-orang yang mulia? Akankah melahirkan orang-orang yang agung? Ini hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Jangan sampai kita 11 bulan kita makan. Bulan Ramadan seakan-akan 11 bulan itu sama dengan 1 bulan di bulan Ramadan kita makan. Jadi ini kan puasa. Kita ini puasa. Artinya apa itu? Menahan. Malah kita blong. Mubazir kita tinggi dalam bulan Ramadan. Berarti apa? Kembali ke Tahir Ibnu Ashur tadi, berarti nilai-nilai yang diharapkan muncul di bulan Ramadan tidak muncul. Ada nilai yang diharapkan muncul di bulan Ramadan, tidak muncul. Contoh kesederhanaan, kita tidak mubazir. Contoh bisa menahan diri, malah kita tidak bisa. Ini kalau saya survei sore-sore pergi ini keliling, rata-rata pulang dari pasar bawa sore-sore itu 3 plastik, 3 kantong. 3 kantong.
Berarti apa hadirin sidang jamaah yang berbahagia? Berarti puasa dalam konteks menahan diri itu masih dipertanyakan. Sedangkan perguruan Ramadan ini meminta kita bisa menahan diri. Gimana caranya? Ini kalau orang ekonomi bilang kan begini. Ada keinginan, wants, ya, ada keinginan. Apakah kita memenuhi keinginan atau memenuhi kebutuhan? Baju yang kita pakai hanya satu. Hanya satu baju yang kita pakai. Tapi kalau kita pergi ke pasar memenuhi keinginan kita, kalau boleh semua baju di pasar pindah ke rumah. Berarti di mana kita letakkan puasa tadi? Di mana kita letakkan puasa kita? Inilah hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Jadi selanjutnya dari tahap ini itu akan lahir sikap. Ini yang diharapkan puncak dari kita berpuasa ini, puncaknya itu melahirkan sebuah sikap. Bagaimana caranya? Apa sikap kita? Bermuara kepada nilai sabar. Kalau kita sudah puasa, innama yuwaffa sabiruna bighairi ajrahum bighairi hisab. Bagaimana berarti? Berarti kita setelah kita berpuasa menahan diri semuanya, muncul kesabaran. Nilai sabar ada pada kita. Berarti kalau ada masalah, bagaimana kita menghadapi masalah itu dengan nilai yang dididik dengan Ramadan ini. Dengan puasa tadi kita dididik sabar. Terus kita menghadapi hidup bagaimana? Apakah nilai tadi tidak ada sama kita? Inilah hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Berarti kita mendapat nilai sabar, berarti menghadapi hidup ke depan itu, maka inilah yang menjadi muncul jadi sikap kita. Dengan sabar tadi kita tidak terburu-buru. Dengan sabar tadi kita tawakal. Kalau Allah berikan musibah kepada kita sabar. Kenapa? Inilah hasil didikan bulan Ramadan. Demikian juga hadirin sidang jemaah yang berbahagia, bagaimana kita menjaga hati, menyenangkan orang, menyenangkan diri. Kalau ini sudah ada di kita, maka apapun hidup ke depan itu yang kita hadapi, maka insya Allah aman kita. Nah, ini hadirin, apakah kita berhasil atau tidak? Selama 1 bulan ini kita digembleng oleh Ramadan yang agung. Kenapa yang agung? Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, semua apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini Allah berikan penghargaan yang luar biasa. Selain puasa, Allah lipat gandakan mulai dari 10 sampai 700. Salat sunat sebanding dengan wajib. Semua Allah berikan berlipat ganda. Baca Quran dihitung per huruf, digandakan. Sedekah digandakan. Sikap baik kita dihargai. Jadi apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini berdampak tidak kepada sikap kita dalam kehidupan. Jangan sampai kita puasa, kan ada disebut tuh jual atas, hanya dahaga dan lapar, tidak lebih tidak kurang. Selesai puasa dahaga dan lapar, tidak lebih tidak kurang. Tidak melahirkan sikap perilaku atas apa yang kita capai dalam 1 bulan kita berpuasa. Rugi hadirin sidang jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu kembali kepada harapan-harapan para ulama, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan kepada kita. Allah berharap, berkeinginan umat Islam ini masuk surga semuanya. Makanya dengan hadirnya bulan Ramadan, Allah berikan kompensasi kepada kita. Insya Allah harapan Allah kepada kita itu bisa kita pahami dan bisa kita usahakan. Jangan sampai Ramadan kita puasa orang, puasa kita, tapi kita tidak punya target apa-apa. Yang ada target kita menahan lapar, buka puasa, sudah selesai. Jangan seperti itu. Isilah Ramadan ini dengan berbagai amal yang ada. Mulai dari sholat sunat kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita,
Ya, inilah yang diharapkan akan melahirkan sikap-sikap yang seperti saya sampaikan tadi. Sikap ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalau kita lanjutkan, itulah akan menjadi karakter kita. Akan menjadi karakter kita. Ya, nilai itu dengan karakter bolak-balik itu. Jadi kalau itu bisa kita udah hebat-hebat sekali dah. Misal gini, tabiat orang Gayo dari dulu apa? Orang tua kita, kakek-kakek kita, itu meminta, tidak mau dia. Biar bagaimanapun susahnya hidup, dia meminta, tidak mau. Itu kan karakter. Itu karakter. Dan orang kita, orang Gayo rata-rata lembut, jarang yang kasar. Itu karakter. Ya, karakter. Generasi berpindah, nilai berubah. Maka akan muncul sekarang generasi peminta-minta, generasi ya banyak omong, generasi yang tidak rajin, generasi yang bukan petarung. Bayangkan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalau kita generasi petarung, pergi dari negeri kita sampai ke Jakarta, sampai ke Malaysia, sampai kemana, itu petarung, tidak mengandalkan warisan, tidak mengandalkan saudara, pergi dia. Itulah petarung. Karena apa? Karena nilai tadi, karena karakter tadi ada sama dia. Tapi kalau itu tidak ada, gerbluh-bluh harus genumah namanya weh. Gerbluh-bluh we. Harap nek ngutir benasa mawanya. Jadilah hadirin sidang jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan ini menggugah kita dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, menggugah kita pada puncaknya ada sikap yang kita dapat, yaitu sikap bagian dari nilai dan karakter kita yang terbentuk selama bulan Ramadan. Kalau ini kita dapat, maka Allah katakan, puasamu aku yang memberikan pahalanya, kamu tidak usah takut. Ya, dan pahalamu tidak ada batas. Dan karena itu seperti saya sampaikan, dengan Allah jangan ukur mengukur. Ya, kita mengabdi kepada Allah, Allah lah yang memberi hargaan pada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekalian. Nasrun minallah wa fatuhun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.